Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Lama tak berjumpa. Masih agak flow ini kawan ya. Setelah kemarin kurang lebih hari Kamis ya, Kamis yang lalu itu kita selesai panen. Yang terjadi badan memang kurang fit ya, kurang fit. Akhirnya kita jarang mengunggah video, kita jarang kelahan istirahat ya biar sembuh. Saat ini sudah dalam kondisi lumayan sehat. Nah, yang ada di tayangan kita ini adalah lahan 1 petak yang kita persiapkan sesegera mungkin ya kita olah ya. Kita olah yang petakan ini dalam rangka untuk mempersiapkan tanam lebih awal. Kenapa kita tanam lebih awal? Itu karena katak yang ada di rumah itu ada beberapa yang sudah bertunas dan tunasnya pun cukup panjang, kisaran antara sekitar setengah senti sampai 1,5 senti. Oleh karena itu katak yang panjangnya segitu memang seharusnya sudah masuk ke lahan. Nah, ini dalam 1 petak, ini dalam masih persiapan kohenya kawan ya, masih persiapan kohenya. Ini ada kohe sapi, ayam, kambing. Kalau yang dalam bentuk karung ini baru berupa ayam dan kambing ya. Yang sapi masih dalam gundukan di atas sana, belum kita mix. Rencananya yang 1 petak ini besok ya, besok kalau nggak salah Jumat atau Sabtu baru kita kultivator, kita cacah bersama ya, pupuk-pupuk dasarnya ini kita cacah bersama tanah. Dan kemudian kita bentuk bedengan, artinya pemupukannya adalah mix bersama tanah. Untuk lahan ini 1 petak, kenapa kita persiapkan untuk tanam lebih awal? Karena kalau dilihat ini ada aliran airnya kawan ya. Ini air itu kalau dibendung sedikit ini bisa masuk ke lahan, sehingga untuk mengantisipasi ya kita tanam lebih awal itu yang dibutuhkan adalah air. Karena kalau katak sudah bertunas kemudian masuk ke tanah dan ada kelembapan di dalam tanah, maka akan segera tumbuh. Tetapi kalau panasnya seperti ini, tidak ada air, tanahnya nampak kering seperti ini, maka yang terjadi kataknya bisa gosong kawan. Tunas yang sudah muncul pun bisa gosong. Kalau tunasnya kataknya kuat, maka dia akan membentuk tunas yang ada di sebelahnya. Akan tapi kalau kataknya tidak kuat, maka akan menjadi busuk pula karena terlalu panas atau istilahnya matang ya, matang terkena sengatan sinar matahari. Ini aliran airnya yang ada di samping sini. Ini ada air, tinggal nanti bedah ya masuk ke lahan sini. Ini 1 petak ini yang paling mudah dialiri air, sehingga kita plannya untuk 1 petak ini memang kita tanam lebih awal. Kalau yang sebelah bawah sana ini masih belum kita apa-apakan, ini masih dalam proses pembakaran ya, pembakaran sisa-sisa gulma yang kita tanami musim lalu. Oleh karena itu bagi kawan-kawan ya, ketika ingin tanam porang pun diusahakan atau diupayakan adalah lahan yang kita tanami itu paling tidak dekat dengan sumber air kawan. Dekat dengan sumber air itu dengan antisipasi bahwa ketika kita baru saja tanam kemudian tidak turun hujan ya, tidak turun hujan, maka antisipasi yang kita lakukan adalah bisa untuk diairi. Nah, model pengairan pun ada beberapa cara ya, ada yang menggunakan sprinkle ya, ada yang menggunakan big gun ya, ada yang menggunakan model ilep atau air pengairan tradisional. Nah, itu tergantung dari ketersediaan media peralatan yang kita miliki. Nah, kalau kita rencananya model pengairan tradisional ya, atau istilahnya ilep ya, ilep ini. Ini 1 petak, ini kurang lebih tadi sudah kita hitung dengan luasan kurang lebih 1000 meter persegi dalam 1 petak ini karung yang sudah berada di lahan ini masih sekitar 70 ya, 70 karung. Ini tetap lanjut ya, lanjut dari atas sana bawa kohenya masuk sini. Ini nanti paling tidak sekitar
120-an karung yang masuk ke lahan ini, atau sekitar 100 ya, 120 karung sampai sekitar 130 karung. Belum lagi arang sekamnya nanti kita berikan di akhir kawan ya. Setelah 1,5 bedengan jadi, maka di tengah-tengahnya kita beri arang sekam tebar merata, baru kita tutupi tanah. Begitu yang dapat kita sampaikan ya, bahwa kalau kita ingin tanam lebih awal, maka syaratnya satu, lahan kita itu dekat dengan sumber air ya. Sumber air yang dimaksud bisa air sungai, bisa sumur, bisa yang lainnya, dengan catatan ketika ya kita habis tanam tidak turun hujan bisa diairi, karena syarat tumbuhnya porang adalah dia butuh air walaupun dia tidak butuh air terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga tidak begitu suka. Hanya cukup saja kawan ya, cukup airnya cukup membasahi media tanamnya atau tanahnya. Sengatan matahari yang seperti ini panas pun tidak masalah selama air itu masih bisa terserap akar ya. Malahan kalau kita tanam di media yang panas semacam ini, biasanya tanaman porangnya lebih kokoh ya, lebih kuat, batangnya juga lebih gede dan pendek-pendek ya. Demikian dulu informasi yang dapat kita sampaikan. Jaga kesehatan ya, semoga kita senantiasa sehat, dapat semangat ya untuk tanam porang di musim ini ya. Ini kohinnya masuk ke lahan. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.